Pamarayan adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Indonesia. Secara historis, daerah ini memiliki peran penting dalam perkembangan wilayah Banten, terutama pada masa Kerajaan Banten dan sekitarnya. Daerah Pamarayan ini memiliki bendungan air yang bisa menguntungkan ke daerah lain untuk berkebun atau menanam padi. Pamarayan bukan sekadar nama, tapi saksi bisu dari sejarah panjang perjuangan, penindasan, dan harapan. Dari aliran deras bendungannya hingga jejak kaki para pekerja paksa di ladang-ladang basah. Setiap tetes air dan tanahnya menyimpan rahasia masa lalu yang belum sepenuhnya terungkap. Inilah Pamarayan, gerbang senyap menuju sejarah yang tak pernah tidur. Di tanah yang tenang, mengalir air yang menyimpan amarah masa lalu. Pamarayan, sebuah nama yang mungkin tak sering disebut, tapi diam-diam ia memikul warisan yang berada dari dua kekuasaan kerajaan dan penjajahan. Dulu, tanah ini adalah bagian dari wilayah sakral Kerajaan Banten. Disinilah air menjadi kehidupan dan juga senjata. Ladang tumbuh, sawah subur, karena alirannya dikendalikan dari satu bangunan raksasa bendungan Pamarayan. Namun sejarah tak hanya tentang kejayaan. Tahun 1905, pemerintah kolonial Belanda memulai proyek raksasa, bukan untuk rakyat, tapi untuk kuasa. Selama 20 tahun, 300.000 tenaga kerja dari tanah Banten diperas tenaganya. Mereka dipaksa membangun monster beton raksasa dengan tangan kosong, di bawah cambuk dan ancaman, tanpa makan yang layak, tanpa hak untuk bertanya. Kalau kau lambat, kau lenyap dalam adukan semen. Mereka mencampur nyawa ke dalam beton. Konon, bila ada pekerja yang membangkang, mereka tak dibuang, tapi dijebloskan hidup-hidup ke dalam struktur bendungan, dikubur, menjadi bagian dari dinding abadi itu. 5 juta gulden, biaya yang saat itu setara dengan triliunan rupiah, sebuah proyek ambisius dengan desain megah ala kuil Esina, tapi dibangun di atas penderitaan. Abad ke-17, petani bersorban, bajak kayu, dan pasukan kerajaan diawasi oleh tentara Belanda. Tapi air selalu menyimpan rahasia, dan sejarah selalu punya bagian kelamnya. Namun, di balik suara gemercik itu, terdengar pula gema langkah kaki berat dari abad lampau. Langkah-langkah serdadu kerajaan yang mengawal wilayah ini bukan hanya untuk panen, tapi untuk strategi. Pamarayan kala itu bukan hanya menyumbang hasil bumi, ia juga menjadi tameng pertahanan, penjaga aliran dan penyaring kabar. Disinilah para utusan lewat, membawa kabar perjanjian dagang atau peringatan perang. Konon, pada masa-masa keruntuhan kekuasaan, saat Belanda perlahan mencengkeram Banten, Pamarayan jadi sasaran tak tertulis. Pamarayan, awal abad ke-20, ketegangan mencapai puncaknya setelah bertahun-tahun ditindas oleh kebijakan tanam paksa dan distribusi air yang tak adil. Para petani bangkit di bawah terik matahari dan suara gemuruh air bendungan. Mereka mengangkat cangkul, parang, dan bambu runcing bukan sebagai alat tani, tetapi sebagai senjata. Pasukan Belanda, berseragam putih dan lengkap dengan senapan, berjaga di atas bendungan. Di bawah, ratusan petani bergerak. Wajah-wajah mereka kotor oleh lumpur dan tekad. Mereka tidak hanya membawa kemarahan, tetapi juga keyakinan bahwa tanah ini milik mereka. Letupan senapan bersahut-sahutan dengan teriakan dan bunyi air yang pecah. Perlawanan itu singkat, getir, tapi meninggalkan jejak. Abad telah berganti, kemerdekaan diraih. Namun dinding-dinding batu tua itu masih berdiri, dan air itu masih mengalir. Diam-diam, membawa cerita yang tidak pernah benar-benar tenggelam. Di balik setiap pancang, di balik aliran air dan padi yang tumbuh, ada sejarah yang harus dikenang, dan luka yang tak boleh hilang. Pamarayan bukan hanya tentang air, tapi tentang arus sejarah yang tak henti melawan lupa.